mungkin mereka takut kepada organisasi eksternal ketika organisasi eksternal itu mampu menguasai leading sector di dalam kampus hingga sistem yang ada di dalam kampus itu dirubah. Mungkin itu ketakutan mereka. Welcome to Kamar Pergerakan. Nggak bisa secara utuh kita justifikasi bahwasanya organisasi ekstra itu membawa kepentingan yang sifatnya mungkin gini. Kalau saya boleh berkata lebih daripada yang tadi, mungkin mereka takut kepada organisasi eksternal ketika organisasi eksternal itu mampu menguasai leading sector di dalam kampus hingga sistem yang ada di dalam kampus itu dirubah. Mungkin itu ketakutan mereka. Sedangkan kenyataannya ketika organisasi ekstra masuk ke dalam kampus dan misalkan menjabat satu kedudukan yang luar biasa ataupun misalkan menjadi presbem UNIP, seperti itu, apakah itu mempengaruhi? Kan kita juga tahu aturan di dalam kampus itu seperti apa. Nah, bahasnya kan sederhananya kayak gitu. Makanya enggak terlalu ataupun jangan melulu kita itu berpikir tentang kekeliruan. Cobalah kita bertabayun, mari kita duduk bersama, ngopi bareng, berbicara tentang kebenarannya seperti apa. Nah, mungkin kayak gitu sahabat. Kira-kira ada lagi ya gak perihal tentang barusan yang kita bahas itu yang perlu disampaikan? Mungkin tentang seperti ini sih. Kalau saya punya pandangannya mengenai kenapa sih mereka itu berpandangannya bahwasanya ketika orang ekstra masuk di internet itu membawa politik dan lain sebagainya, itu karena mereka melihat daripada narasi-narasi yang dibawa oleh orang-orang yang aktif di ekstra itu tinggi. Itu misalnya maksud tinggi di sini itu bukan bukan nyolot dan lain sebagainya, tetapi secara literasi memang bisa dikatakan lebih lah gitu. Karena seringkali dulu seringkali ada bahasa daripada senior saya. Senior saya berkata bahwasannya dia itu meyakini bahwasannya orang ataupun mahasiswa yang aktif di eksternal itu selangkah lebih maju dibandingkan mahasiswa yang hanya aktif di internal, yang hanya aktif di internal. Bahasanya kayak gitu. Nah, hingga pada akhirnya saya itu memiliki pandangan bahwasannya ketika mereka berpandangan negatif ke orang yang ataupun ke mahasiswa yang aktif di eksternal, itu karena ketidakmampuan secara kapasitas dirinya gitu untuk bisa mengimbangi tingkat literasi daripada orang-orang ekstra. Karena ya bisa kita sepakati bersama ketika kita berbicara soal organ ekstra itu tingkat literasinya itu memang bisa dibilang bagus lah gitu. Retorika cara berbicaranya karena apa yang didiskusikan ataupun apa yang diperbincangkan di dalam organisasi ekstra bukan hanya melulu berbicara tentang keilmuan secara fakultatif dia di kampus, tetapi membicarakan hal lain, isu strategis, terus logika, filsafat, dan mereka itu tidak hanya berhenti di dalam di dalam materi-materi yang sifatnya fundamental gitu, tetapi dikaji kembali. Semisalkan di dalam logika, pertama kita mengenal itu pengantar logika mungkin yang dibaca, lalu dibaca lagi dasar-dasar logika, lalu nantinya juga membaca logikanya. Terus juga ini memang memang realita hari ini seperti ini. Ketika mahasiswa yang memang tidak aktif di organisasi eksternal atau mereka itu mengenal filsafat hanya membahas tentang misalkan ruang lingkup teologi ataupun keagamaan ataupun ketuhanan, hingga padanya mereka itu mengenal filsafat itu outputnya itu saya menjadi ateis, saya gila, mungkin seperti itu. Padahal kalau kita misalkan di dalam organisasi ekstra kita banyak sekali ataupun sering kali melakukan kajian-kajian tentang filsafat. Kan dimulai daripada kita belajar tentang ontologi itu apa, epistemologi itu apa, lalu aksiologi itu apa, lalu banyak aliran-aliran daripada filsafat yang lainnya yang memang dikaji itu dalam diskusi-diskusi di organisasi ekstra. Oke. Nah itu sahabat, pandangan daripada sahabat kita ini yang luar biasa ya, yang sudah lumayan lama berkiprah di dalam ruang lingkup organisasi eksternal. Namun gini sahabat, ketika kita lihat realitas hari ini, khususnya di dalam kampus-kampus umum di kampus-kampus umum, apalagi yang baru ada organisasi eksternalnya itu, seringkali kita itu banyak dikatakan cibiran-cibiran, penolakan-penolakan. Nah, proses daripada meyakinkan kepada kader-kader yang barunya itu kayak gimana sih? Kita kupas aja di sinilah, supaya sahabat-sahabat yang lain juga tahu apa sih sebenarnya tentang organisasi eksternal ini, khususnya ya di daerah kita sendiri lah. Misalkan
Ya kita ada di kota Cimahi misalkan. Iya. Ya jangan misalkan kita ada di kota Cimahi. Ya, kita ada di kota Cimahi. Yang pertama mungkin daripada proses pemingguran. Dimana misalkan saya sebagai mahasiswa di salah satu kampus di Cimahi yang memang organisasi eksternal itu menjadi minoritas lah Ya. di kampus saya. Tidak sedikit mahasiswa lain yang berpandangan bahwasannya ya kita itu aneh ataupun bagaimana lah. Tidak sedikit lah orang mahasiswa-mahasiswa yang berpandangan seperti itu. Tetapi untuk menunjukkan bahwasannya organisasi eksternal itu bukan bukan organisasi yang buruk. Menurut saya itu untuk menunjukkannya itu pertama daripada pemiguran dimulai daripada misalkan tata bahasa yang kita pakai itu seperti apa, ya misalkan retorika lah, sampaikanlah dengan baik mungkin seperti itu, tidak tidak banyak menyolot ataupun tidak banyak menentang secara gamblang lah gitu daripada pandangan-pandangan yang lainnya. Tapi kalau misalkan ada sebuah kontradiktif daripada pandangan kita dengan pandangan orang lain, itu sampaikanlah dengan baik, dimulai pada hal-hal terkecil seperti itulah. Misalkan kita rajin masuk ke kampus, tugas kita pada masuk, terus finansial kita lancar. Nah, kan kalau misalkan kita itu berlaku baik dengan klaim saya itu adalah orang eksternal, tidak mungkin bahwasanya orang lain itu berpandangan oh ternyata eksternal teh buruk. Iya, seringkali kayak gitu sahabat. Jadi pikirannya itu ya udah sama jarang kuliah, tugas jarang ngumpulin, kemudian ya dia itu banyak maunya, ada kisruh masalah di kampus, aksi paling depan misalkan kayak gitu. Ya, nah itu kan stigma yang munculnya kayak gitu. Padahal kan ya kita mulai dari hal-hal terkecil yang barusan disampaikan toh. Kita buktikan, misalkan organisasi kita ikut organisasi eksternal, bagaimana caranya kita itu bisa lulus cepat misalkan, kemudian mendapatkan IPK bagus, ya. Kemudian kita mencerminkan nilai-nilai kepemimpinan yang baik di dalam kampus. Nah bahasanya kan sederhananya kayak gitu. Jadi gini, saya punya perspektif di mana apa yang kita lakukan itu perlu dipertanggungjawabkan. Meskipun ini contoh yang buruk, tapi di sisi lain ini menjadi motivasi bagi saya. Kamu misalkan, ada beberapa orang mengatakan senior-senior dulu ya, zaman dulu ya, senior-senior dulu ngomongin, ente rek kuliah eta urusan ente. Tapi intina kumaha carana ente bisa ngatanggung jawabkeun ketika ente tara kuliah. Salah satunya kumaha carana ente bisa lulus. Kumaha carana ente bisa ngabuktikan ke kolot ataupun kepada orang tua. Nah bahasanya sederhananya kayak gitu. Meskipun itu dalam artian saya itu negatif waktu itu, tapi kenyataannya ketika memang itu berjalan, ya seperti itulah adanya. Kita itu harus pandai mempertanggungjawabkan atau harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Bahasanya kayak gitu. Ginilah, banyak hal yang bisa dikatakan dan bisa kita dapat di organisasi eksternal. Ini berbincang mengenai organisasi eksternal ya pada akhirnya itu. Ketika kita membuka lembaran-lembaran baru dari siswa menjadi mahasiswa, pastilah di situ banyak sekali riakan dalam hati dan pikiran kita itu. Apakah siswa itu sama dengan mahasiswa? Yang pada akhirnya kita itu hanya mengikuti. Kita itu harus terus menjadi pengekor atau kita harus mencoba menjadi pelopor. Bahasanya kan kayak gitu. Nah ketika kita hanya mengekor atau mengikuti menjadi followers daripada orang lain, ya pada akhirnya kita akan susah berkembang, akan selalu diperalat oleh orang lain. Maka dari itu kita rubah mindset berpikir kita itu yang asalnya menjadi pengekor, mengikuti orang lain, menjadi follower. Kita itu harus menjadi pelopor daripada gerakan-gerakan itu. Ya salah satunya media sebagai alat propaganda itu menjadi landasan bagi saya hari ini. Berbicara dengan lockdown, PPKM darurat dan lain sebagainya, pandemi Covid sekarang itu, ya kita banyak aktif di mana? Yaitu di ruang media. Nah, ketika kita ingin menguasai dunia, maka kuasailah media untuk hari ini. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, tidak bisa berperspektif terhadap organisasi eksternal itu hal yang negatif saja, tetapi lihat sudut pandang yang lain, buka realitas kenyataan di dalam ruang lingkup sosial kemasyarakatan, pemerintahan, politik, ekonomi. Di situ siapa saja yang menguasai atau dalam arti yang berperan aktif di dalamnya. Nah, itulah diskusi yang cukup menarik ya, karena saya tergugah ketika sahabat Adri tadi itu katanya pengen menggunakan berbagai macam teori di dalam penyampaiannya. Mari kita diskusikan tentang apa sih yang menjadi kegelisahannya itu, khususnya berbicara mengenai
stigma organisasi intra terhadap organisasi ekstra. Ya, lalu saya juga punya pandangan seperti ini. Kenapa sih orang-orang intra kampus gitu, terkhusus di kota Cimahi, berpandangan sedemikian rupa gitu terhadap organisasi ekstra? Ini mungkin menjadi kritik otokritik buat kita semua. Oke. Karena tidak pernah dilakukan adanya sebuah konsolidasi gagasan antara organisasi eksternal dan juga organisasi internal. Entah karena apa. Hingga pada akhirnya organisasi internal itu tidak mengenali secara utuh organisasi eksternal. Misalkan kalau kita mengenali secara utuh organisasi internal tanpa perlu masuk pun hanya sekedar berkenalan gitu. Misalkan hanya sekedar berkenalan lalu kita bertukar pikiran mengenai kemaslahatan yang akan dilakukan di kampus misalkan. Iya. Itu kan bisa menjadi apa? Bisa menjadi ruang perkenalan yang luar biasa gitu supaya Menciptakan keharmonisan ke depannya. menciptakan keharmonisan. Jadi organisasi eksternal dan juga organisasi internal itu pada kedepannya itu nanti bisa bekerja sama untuk membicarakan soal kemaslahatan mahasiswa di dalam kampus, bukan hanya untuk menentang kebijakan-kebijakan kampus, tapi misalkan ada teman-teman kita gitu satu jurusan, satu kelas, satu fakultas itu yang memang terhambat misalkan kuliahnya itu gara-gara masalah finansial, organisasi internal dan organisasi eksternal itu bisa bekerja sama untuk apa? membantu. Untuk membantu dengan cara mengadvokasi gitu, mengadvokasi teman-teman kita yang memang kesusahan secara finansial hingga pada akhirnya mereka tidak bisa membayar uang semesteran misalkan, lalu tidak bisa mengikuti kuliah, diadvokasi secara bersamaan oleh organisasi internal dan juga organisasi eksternal. Lalu nanti pakai pendekatan persuasif gitu, sama organisasi eksternal dan internal melakukan pendekatan persuasif kepada lembaga, misalkan dengan apalah gitu bahasanya. Audiens. Iya, audiensi gitu. Kan itu adalah salah satu langkah yang etis gitu menurut saya pribadi itu gitu. merupakan sebuah kemajuan juga ya. Iya. Kedepannya itu ya pada akhirnya kita itu saling support satu sama lain, bukan untuk saling menjatuhkan satu sama lain. Sederhananya kayak gitu ya. Sederhananya kayak seperti itu. Nah ini sahabat, cukup menarik sekali ya perbincangan kita pada video kali ini. Bahwasanya itulah yang kita inginkan di dalam ruang lingkup stigma berpikir itu, bukan hanya dalam konsepsi kita itu tahu di ketidaktahuan kita itu. Nah, iya benar. Tetapi kita itu harus tahu di tahunya itu. Dalam bahasa pengantar filsafat kan di situ. Kita itu harus tahu di tahunya supaya kita itu mengetahui tentang kebenaran daripada kepentingan organisasi ekstra masuk ke kampus itu apakah hanya kekuasaan? Menurut saya tidak. Banyak hal yang padanya kita ingin memajukan satu sama lain. Jadi gini, ada aturan-aturan anak organisasi intra misalkan yang sudah menjadi pengurus di intra itu jangan masuk di ekstra. Iya. Ya menurut saya itu ya agak memberatkan juga. Jadi hak-hak mahasiswa ataupun individu di dalam itu direnggut menurut saya sahabat. Sedangkan kita itu mahasiswa dilatih sebagai mahasiswa itu apa namanya? Kaum intelektual ya. Bahasanya intelektual yang memiliki kebebasan berekspresi, kebebasan untuk menentukan arah pilihan kita. Sedangkan ketika kita baru masuk ke dalam ruang lingkup internal, kita diikat oleh lembaga yang sifatnya itu masih dalam ruang lingkup kemahasiswaan. Kita tidak boleh mengikuti organisasi eksternal yang menurut saya itu cukup aneh juga ya. Iya. Berarti secara tidak langsung dia mengikrarkan dirinya itu untuk dikerangkeng. Untuk dikerangkeng. Demi kepentingan dia sendiri pada akhirnya itu. Iya. Bukan kepentingan orang banyak. Nah, logika sederhana saya itu berpikir kayak gitu. Entah kebenarannya seperti apa, mari kita duduk bersama. Silakan komentari di kolom komentar di sini supaya nanti ya kita sama-sama membicarakan arah gerakan organisasi ke depan itu seperti apa, khususnya di intra kampus ya sahabat. Ya benar. Itu apa ya? Menjadi hal yang cukup menarik gitu ketika misalkan ada mahasiswa yang udah aktif di organisasi intra lalu itu dikerangkeng dan dilarang untuk mengikuti organisasi eksternal. Secara sadar orang yang melakukan hal tersebut itu sudah menutup ruang aktualisasi daripada mahasiswa. Dirinya sendiri. Iya, dirinya sendiri. Kalau misalkan mereka itu sepakat akan kebijakan tersebut, mereka itu secara sadar gitu untuk menutup ruang aktualisasi dirinya sendiri. Padahal kan gitu, kalau misalkan kita melihat daripada teori kebutuhan Abraham Maslow, puncak daripada hierarki kebutuhan manusia itu adalah ruang aktualisasi diri ya. Sedangkan ruang aktualisasi bisa kita cari dimanapun, termasuk di organisasi eksternal. Katanya mahasiswa itu menuntut kebebasan. Jadi gini,
Saya pernah berdiskusi Ha. dengan beberapa senior dahulu itu, katanya gini sahabat, kita itu sudah ingin bebas, menjadi mahasiswa itu bebas, bahasanya seperti itu. Tapi di dalamnya itu ada kubisme, pengkubismean nilai, Iya. pengkotak-kotakan nilai. Setelah kita bebas, kemudian kita itu masuk kembali ke dalam kotak-kotak itu sendiri dan membeda-bedakan. Ada fakultas fisik, ekonomi, kedokteran dan seterusnya lah, pendidikan. Bahasanya seperti itu. Ketika kita dari siswa itu dibebaskan, setelah masuk kuliah kita itu masuk lagi ke dalam kotak-kotak itu sendiri. Nah, secara sederhananya saya berpikir ketika mahasiswa itu selalu menuntut kebebasan, selalu menuntut kemerdekaan dirinya, Iya. tetapi kenyataannya ketika dia itu dikerangkeng dengan aturan yang sifatnya itu dia sendiri yang mengikuti, ya itu kayak gimana? Berarti dia menghamba dirinya kepada ketakutan. Iya. Kalau gini, kalau kita menghamba kepada ketakutan, maka kita itu akan memperbanyak ataupun memperpanjang barisan perbudakan. Bahasanya kayak gitu kan menurut Wiji Tukul atau Tan Malaka itu bahasanya. Sederhananya kan itu. Jadi ketika kita ketika kita itu menghamba kepada ketakutan, maka kita itu sedang memperpanjang barisan perbudakan. Yang pada akhirnya kan ini hal yang menarik. Maka dari itu, toh apa salahnya? Kita teroris bukan? Ideologi kita sama Pancasila kok dengan negara. Aturan menteri tentang kementerian, peraturan menteri dikti ya, peraturan dikti ya, berbicara mengenai organisasi ekstra itu menurut saya cukup jelas kok. Jadi jangan merasa sungkan ketika sahabat-sahabat hari ini mengikuti organisasi eksternal, ya biasa saja. Toh kita bukan teroris, toh kita sama memberikan nilai kemanfaatan, toh yang bayar kuliah kita itu misalkan orang tua kita masing-masing kok. Itu kan membukalah cakrawala pemikiran kita hari ini berbicara mengenai kehidupan sahabat-sahabat yang bisa menentukan keberlangsungan sahabat-sahabat ke depan itu bukan orang lain, tapi diri sahabat-sahabat sendiri. Kalau Najwa Shihab mengatakan kan bahasanya, beranilah mengambil tindakan dalam setiap persoalan. Anak muda kok sudah cari aman dengan bersikap netral-netralan. Bahasanya kan kayak gitu, sangat menusuk gitu. Untuk kita yang sadar akan aktualisasi diri kita itu jangan sampai kita dibatasi. Tetapi jangan kebablasan melanggar norma-norma bahasanya. Nah kan kayak gitu. Nah, saya berharap ini pejabat-pejabat di organisasi intra terkhusus di kampus-kampus Cimahi ini tuh menonton ini. Kalau misalkan emang kalian itu berpandangan bahwasanya kami sebagai mahasiswa yang aktif gitu di organisasi ekstra itu membawa politik, ya kita pakai teori etika politik daripada jargon Habermas. Supaya tidak ada supaya tidak ada objek yang dieksploitasi. Kan jargon Habermas itu bukan mengenalkan ataupun membicarakan tentang sebuah konsensus yang terbentuk daripada pemposisian antara individu A dan individu B itu sebagai subjek untuk mendialogkan sesuatu yang nantinya itu akan menjadi sebuah konsensus. Itu sahabat. Jadi inilah sekelumit kegelisahan ya, khususnya daripada sahabat kita ini yang luar biasa. Bahkan saya sekalipun, karena saya dulu itu pernah merasakan situasi yang sama gitu. Tentang apa sih salahnya saya, apa sih salahnya kita itu. Padahal kita itu ya sama-sama berjuang untuk kebenaran kok. Kita memiliki trilogi, kita memiliki NDP, nilai dasar perjuangan, nilai dasar pergerakan. Semuanya memiliki aturan. Toh ideologi yang menjadi pacuan daripada organisasi eksternal itu masih tetap sama, Pancasila. Tidak bertentangan dengan negara kok. Bahkan kemarin saya sempat mengikuti pelatihan kader wawasan kebangsaan, deradikalisasi dan terorisme. Nah, gimana tuh bahasanya? Nah, itu ada salah satu narasumber. Beliau itu daripada Menhan. Iya, dari Menhan dan juga seorang psikolog. Itu ada narasumber yang dari psikolog dan juga narasumber yang dari Menhan. Ketika saya bertanya, lalu saya memperkenalkan identitas saya bahwasanya saya aktif di PMII. Saya aktif di organisasi ini, beliau langsung mengatakan, nah ini coba kalian mahasiswa-mahasiswa, saya ikutlah organisasi seperti HMI, seperti PMI, karena ini sudah jelas tujuannya, itu tidak bertolak belakang dengan apa yang menjadi tujuan negara gitu. Itu sahabat, gambarnya kayak gitu. Maka dari itu, ayolah kita sama-sama untuk introspeksi diri kita masing-masing. Jangan sampai kita itu terkerangkeng oleh doktrin-doktrin yang sifatnya itu mengguncang diri kita itu bukan untuk berkembang, tetapi mengkerdilkan pikiran kita dan hanya bisa menjustifikasi kesalahan-kesalahan orang lain. Kayak gitu mungkin ya, sahabat. Nah ini untuk segmen yang pertama mungkin
kita bahas sampai sini dulu ya. Ya, Atau siap. kita lanjutkan? Saya mengikuti. Saya mengikuti. Oke, jadi begitulah sahabat. Ketika kita melihat ruang lingkup kemahasiswaan sangat menarik lah untuk dibicarakan. Karena kita itu tidak terlepas daripada kesadaran-kesadaran yang ada di dalam diri kita itu untuk mendapatkan kebebasan yang sifatnya itu bisa mengaktualisasikan diri kita ke depan menjadi lebih baik. Iya. Jadi nilai kejujuran, kebenaran, dan keadilan daripada mahasiswa yang katanya kaum intelektual itu bukan hanya jargon belaka. Peran fungsi mahasiswa itu bukan hanya perlu dihafalkan. Dharma perguruan tinggi itu bukan hanya teks yang bisa dikatakan sebagai aturan atau kewajiban di dalam kampus saja, tetapi implementasikan dalam ruang lingkup sosial supaya kita menyadari kita merupakan entitas kecil di dalam ruang lingkup kenegaraan Indonesia ini. Apalagi di dalam ruang lingkup kampus, marilah kita berdamai dengan diri kita sendiri untuk bisa saling mengerti tentang apa yang seharusnya kita lakukan sebagai mahasiswa itu. Jangan sampai kita berkonflik gara-gara hal sepele yang padanya tidak membuat kita berkembang. Tapi marilah kita maju bersama-sama. Karena gini, ada bahasa ketika kita ingin maju, kita itu harus saling mensupport satu sama lain, bukan untuk saling menjatuhkan. Ada bahasa seperti ini ya. Kalau kita maju secara sendiri, ataupun ketika kita sendiri maju, maka kita itu akan lebih cepat. Tetapi ketika kita maju bersama-sama, maka kita itu akan lebih jauh. Nah, itu adalah hal yang cukup menarik bahwasanya ayo kita maju bersama-sama supaya kita lebih langgeng ke depan untuk membela, untuk memperjuangkan hak-hak daripada rakyat itu sendiri, untuk membela daripada diri kita sendiri, organisasi yang kita ikuti masing-masing. Seperti itulah sahabat. Mudah-mudahan dengan video ini bisa menjadi bahan refleksi. Apabila banyak kekeliruan daripada apa yang kita sampaikan, silahkan bisa ditulis di kolom komentar oleh sahabat-sahabat sekalian. Apabila ada yang perlu didiskusikan, di situ ada kontak ya, di channel Kamar Pergerakan ada kontak yang bisa dihubungi. Nanti kru Kamar Pergerakan bisa mengkomunikasikan ya, seperti apanya. Itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini sahabat ya, di video kita yang pertama. Mungkin kita akan lebih banyak berdiskusi lagi ke depannya, itu berbicara tentang kemahasiswaan ya. Karena di Kamar Pergerakan ini ya siapapun boleh berbicara lah. Mari kita sama-sama di sini berbicara, ngobrol, ngopi, diskusi seperti apapun. Itu terima kasih sahabat Adriando ya. Tadi Adriando udah mau menyempatkan waktunya berdiskusi, menyempatkan waktunya untuk menyampaikan ya kegelisahan-kegelisahannya, dan mudah-mudahan dengan video ini bisa menjadi ruang mediasi ya, ruang daripada konsolidasi pengetahuan ke depan itu tentang bagaimana sih sebetulnya organisasi ekstra dan intra itu, khususnya di Kota Cimahi tadi bahasanya. Nah, ini cukup menarik ya, tetapi ya seperti itulah kenyataannya. Oke, terima kasih sahabat. Siap, sama-sama sahabat. Teruslah hidup dan berkarya atau mati dalam kegelisahan, serta jadikan setiap orang sebagai guru dan setiap tempat sebagai sekolah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Salam.